Hal itu ada di dalam Al-Quran, mengapa sampai sekarang orang Islam tidak mempercayai bahwa Yesus mati dan bangkit pada hari yang ketiga? Itu karena ada sesuatu yang ingin menutupi kebenaran itu dari mereka. Dan sesuatu itu adalah iblis. Iblis tidak ingin supaya mereka percaya bahwa Yesus telah mati dan bangkit pada hari yang ketiga. Karena di dalam Alkitab tercatat bahwa jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya di dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan selamat. Iblis tidak mau kalian selamat, saudara-saudaraku yang muslim. Buka mata kalian dan lihatlah kebenaran. Tuhan Yesus memberkati. Saudara-saudaraku yang muslim, iblis tidak ingin melihat kalian selamat. Iblis tidak ingin kalian melihat kebenaran, sehingga Anda dibutakan oleh iblis. Umat Islam dibutakan oleh iblis. Pikiran macam apa itu? Anda mengutip Al-Quran surah Maryam ayat ke-23, dan di sana Anda mengatakan bahwasanya dalam ayat itu Yesus itu mati dan setelah itu dibangkitkan di hari ketiga. Sehingga umat Islam tatkala melihat kebenaran itu kemudian dibutakan oleh iblis supaya umat Islam tidak selamat. Nauzubillah. Jadi intinya begini ya ikhwah, orang ini membawa satu cuplikan video di mana video itu menggambarkan dalam Al-Quran surah Maryam ayat 33 itu sebenarnya Yesus itu mati, katanya seperti itu. Kemudian disalib dan dibangkitkan di hari ketiga. Baik, kita akan lihat terlebih dahulu bagaimana isi dari videonya. Kita akan jawab dengan beberapa argumen. Kita akan bungkam pernyataan yang menyesatkan ini ya ikhwah. Silakan. Simak video ini. Almost every Muslim that you would talk to, they would say Jesus has not been killed. Jesus didn't have any pain. He never been on the cross. That's what they say. And there's one verse in Surah Maryam, verse 33. This one verse might be the only thing you need to remember from Quran or even memorize it. We have challenged many strict Muslims with this verse, and that's where the contradiction comes in the Quran, where this is Jesus, an infant Jesus, talking, and he says, "Peace is on me the day I was born, the day I die, and the day I am raised alive." And usually after sharing this verse, they are very quiet and they want to hear what you have to say. Because in other side it's saying never been crucified, and this verse saying Jesus claiming that I will die and I will. Jika hal itu ada di dalam Al-Quran, mengapa sampai sekarang orang Islam tidak mempercayai bahwa Yesus mati dan bangkit pada hari yang ketiga? Itu karena ada sesuatu yang ingin menutupi kebenaran itu dari mereka. Dan sesuatu itu adalah iblis. Iblis tidak ingin supaya mereka percaya bahwa Yesus telah mati dan bangkit pada hari yang ketiga. Karena di dalam Alkitab tercatat bahwa jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya di dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan selamat. Iblis tidak mau kalian selamat, saudara-saudaraku yang muslim. Buka mata kalian dan lihatlah kebenaran. Tuhan Yesus memberkati. Baik, di sini kami akan menjawab semua pernyataan keliru Anda, dan ini sangat menyesatkan. Buka mata Anda lebar-lebar untuk menemukan kebenarannya seperti apa. Yang pertama, kita akan membacakan ayat yang terlebih dahulu ya ikhwah. Baik, sahabat Asik Ngaji, kalau misalkan orang itu melihat dengan baik dan benar, maka tidak akan ada pernyataan keluar semacam itu. Kami akan jelaskan. Buka mata Anda lebar-lebar, buka telinga Anda lebar-lebar, karena ini jawabannya sangat jelas, tidak harus kemudian ditafsirkan lagi. Baik, dalam surah Maryam 33 itu, wassalamu alayya yawma wulidtu, kesejahteraan semoga dilimpahkan kepadaku ketika wulidtu, aku dilahirkan, wa yawma amutu, dan hari di mana aku wafat, wa yawma ub'atsu hayya, dan hari di mana aku dibangkitkan. Pertanyaannya adalah, apakah dalam ayat ini Nabi Isa alaihissalam disalibkan? Tidak ya ikhwah. Yang kedua, pertanyaannya adalah, kalau misalkan Nabi Isa alaihissalam disalib, pertanyaannya adalah, apakah disalib itu merupakan keselamatan bagi Nabi Isa alaihissalam? Jelas, itu bukan keselamatan. Yang jelas, disalib itu satu kehinaan ya ikhwah. Kami bisa membuktikan dalam Ulangan 21, 23, terkutuklah orang yang digantung di kayu, sedangkan Nabi Isa alaihissalam diselamatkan oleh Allah. Tidak kemudian Nabi Isa disalibkan, tetapi Nabi Isa diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan adapun Nabi Isa dimatikan nanti setelah Nabi Isa dalam hadis Nabi yang sahih melawan Dajjal la'natullah alaih. Nah, ikhwafillah, di sini kita harus memahami betul. Kalau misalkan dalam kata ini Nabi Isa diselamatkan, pertanyaannya, kalau misalkan dikejar oleh Hansip Romawi, apakah itu termasuk selamat? Tidak. Kalau misalkan dikejar-kejar kemudian ingin dibunuh, apakah itu termasuk selamat? Tidak.
Maka di sini jelas keselamatan bagi Nabiullah Isa ketika dilahirkan, ketika diwafatkan, ketika beliau wafat. Kalau misalkan Nabi Isa wafat tatkala disalib, maka bahasanya tidak amutu. Ketika aku wafat tidak, tetapi ketika aku dimatikan, ketika aku disalibkan, ketika aku dibunuh. Bahasanya dibunuh. Tetapi dalam hal ini fi'lun mudhari, waktu yang akan datang, amut, aku akan meninggal. Nah, ikhwafillah, dalam hal ini saja ini sudah sangat jelas bahwa Nabi Isa dalam kematiannya diselamatkan oleh Allah, bukan dibunuh, bukan kemudian Nabi Isa disalibkan atau dihinakan. Pertama itu. Yang kedua, kalau misalkan kita melihat dalam Al-Quran, bukan hanya Nabi Isa saja yang kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Nabi ini selamat ketika lahir, selamat ketika wafat, dan selamat ketika dibangkitkan. Siapa beliau? Nabi Yahya alaihi salatu wassalam. Al-Qurannya ada. Wassalamun alaihi yawma wulida wa yawma yamutu wa yawma yub'atsu hayya. Kalau misalkan Nabi Yahya selamat ketika lahir, selamat ketika dibangkitkan, selamat ketika meninggal, kenapa Nabi Yahya juga tidak disebut seperti Yesus kemudian matinya dengan disalib? Padahal jelas Nabi Yahya pun juga diberikan kesejahteraan ketika dia lahir, ketika dia wafat, dan ketika nanti dibangkitkan. Kenapa tidak disamakan dengan Yesus? Maka dari itu, Anda melihat Al-Quran, jangan satu ayat itu saja, tetapi lihat ayat selanjutnya, lihat ayat sebelumnya. Bahkan dalam Al-Quran ini sangat jelas sekali kalau misalkan Anda melihat dengan mata lebar dan hati terbuka. Karena dalam ayat ini sudah dinyatakan Yesus atau Nabi Isa itu selamat ketika lahir, selamat ketika diwafatkan nanti. Artinya apa? Berarti wafatnya dengan normal, selamat dari kejaran Romawi, selamat dari penyaliban, selamat dari dibunuh dan lain sebagainya. Nah, di sini bahasa itu tidak bisa kemudian kita manipulasi. Karena Al-Quran ini sudah sharih, sudah jelas, sudah nyata. Di sini disebutkan wassalamu alayya yauma wulidtu wa yauma amutu, dan aku akan mati, kata Nabiullah Isa alaihissalam. Bukan aku disalibkan, bukan aku dibunuh. Dan memang jelas Nabiullah Isa alaihissalam akan wafat karena menemui ajalnya. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Jadi Anda jangan berbicara tanpa dalil. Lihat ayatnya, pahami maknanya, kemudian renungkan artinya. Di sana saja Anda akan mengetahui, ini orang ini dengan sok-sokannya mengatakan umat Islam dibutakan oleh setan. Umat Islam dihalangi supaya umat Islam tidak menemukan kebenaran. Ini orang ini sudah fitnah ya ikhwah. Sudah berkata hal-hal yang dusta. Seolah-olah umat Islam itu adalah orang yang kemudian sudah disesatkan oleh setan. Padahal setiap hari kita berdoa kepada Allah agar terhindar dari godaan setan. Bahkan Allah berfirman, innahu lakum aduwwum mubin. Hati-hati, setan itu musuh nyata bagimu. Maka kita wala tattabi'u khutuwati syaitan. Jangan sekali-kali mengikuti langkah-langkah setan. Bagaimana kita mengikuti setan? Kita dibutakan oleh setan sehingga kita tidak menemukan kebenaran. Padahal kita setiap hari meminta kepada Allah, memohon kepada Allah agar terhindar dari godaan setan yang terkutuk dengan mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Maka pikirlah baik-baik sebelum Anda berbicara. Anda ini sudah fitnah yang sangat keji luar biasa. Sehingga kalau misalkan Anda ingin memfitnah umat Islam, ya minimal baca dululah. Jangan sampai dengan keilmuan yang Anda miliki dan kedengkian, kebencian kepada Islam melahirkan perkataan-perkataan yang na'udzubillah di luar dugaan. Dan itu sangat-sangat menyesatkan ya kafilah. Baik, apakah memang orang ini yang kemudian sesuai dengan apa yang dituduhkan tadi kepada umat Islam? Katanya umat Islam dibutakan oleh setan. Apakah memang orang ini ya ikhwah yang kemudian terkategori yang kemudian disebutkan tadi itu? Nauzubillah summa nauzubillah. Kafilah. Mungkin itu jawaban dari kami. Qul qouli hadza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.